Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus Mirza, fisioterapis. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengobati nyeri di bawah tempurung lutut, atau biasa juga dikenal dengan istilah tendinitis patellaris atau tendinosis patellaris, atau juga biasa dikenal dengan jumper knee. Oke. Nah, mengapa disebut dengan istilah jumper knee? Karena cedera ini biasanya sering dijumpai pada atlet-atlet atau olahragawan atau orang-orang yang berolahraga dengan gerakan melompat. Misal pada olahraga basket, olahraga voli, olahraga sepak bola juga ada gerakan melompatnya. Oke, langsung saja bagaimana cara terapinya. Oh ya, sebelumnya tanda-tandanya dulu saya kasih tahu. Jadi kalau kita terkena jumper knee ini, yang dirasakan pertama nyeri di bawah tempurung lutut, nyeri di bawah tempurung lutut sekitar sini. Nah, di area di bawah tempurung ini. Istilah medisnya tempurung ini kan patella. Nah, ini di bawahnya sini. Oke. Jadi dirasakan saat kita melakukan gerakan naik turun tangga ataupun turun. Naiknya itu biasanya lebih terasa dibanding turunnya. Oke. Selain itu juga lutut ini terasa kaku. Biasanya saat memulai gerakan atau mau olahraga itu terasa kaku, awalnya kaku. Nanti kalau sudah lama-kelamaan udah tidak terasa. Tetapi setelah bermain atau setelah berolahraga baru terasa, ditambah lutut ini berasa tambah sakit rasanya. Juga bengkaknya juga tidak terlalu kelihatan kalau terkena kasus seperti ini. Juga ciri khasnya sendiri kalau kita melakukan tidur telentang, lalu kedua lutut diangkat seperti ini. Nah, kita tidur telentang. Nah, ini terasa berbeda antara kanan dan kiri. Yang mengalami cedera jumper knee ini akan terasa berbeda di bawah tempurungnya. Bisa juga ada kerasan ganjel atau kerasa kayak ketarik gitu rasanya. Juga yang paling umum ciri khasnya seperti ini. Ini kalau sudah terlalu lama, si otot quadriceps, otot paha yang sini terasa lebih kecil dibanding otot yang sehat. Jadi seperti ini. Jadi antara otot paha sama kanan kiri ini berbeda, massa ototnya berbeda. Bisa kita langsung dilihat ataupun diukur dengan midline atau tali. Seperti itu. Juga apabila terkena jumper knee ini, gerakan yang paling umum terasa nggak nyaman seperti ini. Bukan terasa nggak nyaman sih, istilahnya tidak kuat. Dia menumpu satu kaki sama jongkok menumpu satu kaki ini tidak kuat, bakal sakit. Berbeda dengan yang sisi yang sehat, dia kuat aja. Cara mengetesnya seperti itu. Gambaran secara umum seperti itu. Nah, terus ini ada grade-grade-nya. Grade-nya itu ada 4. Kalau saya nggak salah di teori. Di teori saya dulu pas kuliah ada 4. Cuma tidak saya jelaskan terlalu panjang lebar. Yang penting umumnya yang mengalami cedera tendinitis patellaris itu seperti itu. Gambaran umum secara umum yang paling banyak dijumpai oleh orang-orang atau pasien-pasien saya yang terapi seperti itu. Oke, sekarang langsung saja terapinya. Bagaimana cara melakukan terapi mandiri di rumah untuk mengatasi keluhan seperti ini. Oke, simak terus videonya. Ini adalah cara melakukan terapinya. Pertama, seperti biasa kita melakukan massage dulu untuk mengendorkan otot-otot, tendon sama saraf yang melintas di area lutut. Karena kalau udah ada tendinitis atau tendinosis seperti ini, otomatis sirkulasi darah di area otot-otot quadriceps, persarafannya juga menjadi tegang. Jadi untuk recovery-nya kurang lama, kalau istilahnya recovery-nya berlangsung lama jika tidak dibenarkan dulu antara otot, pembuluh darah sama saraf yang melintas di area lutut.
langsung saja kita balurkan minyak. Boleh minyak apa aja, yang penting licin. Di video ini saya menggunakan sisa minyak tawon ini. Oke. Nah, ini yang penting mana aja area yang harus kita lakukan terapi atau dirilis otot-ototnya. Seperti ini ya. Fungsinya si tendon patellaris ini, si tendon patella ini, dia adalah membantu lutut untuk meluruskan. Kalau nekuk kan hamstring. Nah, kalau meluruskan ini dia quadriceps. Nah, sama sih ini tendon patellanya. Yang pertama kita rilis di area lutut bagian dalam ini. Nah, sini. Jadi kalau yang sisi sini tidak terlalu keras ototnya. Biasanya ototnya yang mengalami keras ya di area ini, bagian dalam. Jadi kita tekan seperti ini. Nah, oh ya, kita pakainya ini botol yang biasa saya pakai di video-video sebelumnya, botol kaca yang ada geriginya. Nah, caranya kita langsung tekan aja di sini, tekan ini umek-umek seperti ini. Nah, jadi bukan digosok seperti ini. Digosok boleh, cuma dia efeknya kurang cepat, soalnya ini agak dalam, ototnya agak keras, jadi harus langsung di bagian dalamnya yang ditekan. Tekan terus gosok-gosok umek-umek, tekan lagi umek-umek. Nah, ini nanti akan merasakan sakit di area ini, ketegangannya akan terasa dan sakit. Tekan umek-umek, tekan umek-umek, tekan umek-umek, tekan umek-umek terus. Ini pokoknya bagian dalam sini kita harus sering-sering dirangsang seperti ini. Tekan umek-umek, tekan umek-umek sampai terasa nanti agak mengendor, agak lembut nanti. Teksturnya di sini agak lembut. Oke, umek-umek. Nah, jadi cara umek-umeknya tekan umek-umek ini, terus pindah, tekan umek-umek, pindah. Jadi jangan terlalu lama seperti ini. Terlalu lama sampai semenit ini terlalu lama, nanti bisa lecet juga. Nah, tekan mungkin 8-10 kali gesekan, pindah. Nah, jadi area dalam aja yang dirangsang seperti ini. Oke. Ya. Oke, selanjutnya setelah di sini langsung di tendon patellanya ini. Nah, pas di bawah tempurungnya ini kita tekan dari bawah ke atas seperti ini menuju ke patellanya, lalu umek-umek. Nah, ini akan terasa ngilu sekali. Tekan umek-umek sepanjang sini, sepanjang bawah patella sini, mulai dari sini, sisi samping, sisi tengah, sisi dalam. Ini harus rajin-rajin digosok, di umek-umek seperti ini. Tekan umek-umek, tekan umek-umek, tekan umek-umek seperti ini. Nah, sehari 1 kali boleh, tapi kalau nanti kan ada efek jarumnya. Kalau masih jarum disentuh aja sakit, tunggu 2 hari. Setelah kita umek-umek, biasa kompres dengan es batu selama 10 menit. Jadi kompresnya bisa es batu, taruh dalam plastik, taruh 10 menit seperti ini. Kalau langsung es batu, digosok-gosok, nggak boleh didiamkan terlalu lama seperti ini. Dia harus bergerak kompresnya. Oke, setelah diumek-umek ini, nah ini kan fungsinya untuk merilis, perangsang darah masuk ke si tendon ini. Nah, nanti sisa-sisa kan kalau udah nyeri bekas radang kan, ini ada sisa-sisa peradangan, itu akan menimbulkan fibrus juga. Zat-zat ini numpuk di sini, aliran darah di sini kurang lancar, saraf menjadi tegang. Nah, fungsinya untuk ini adalah ini membuka pembuluh darah supaya darah melebar, atau istilahnya vasodilatasi. Nanti darah segar masuk ke sini. Nah, darah yang lama sama sisa-sisa nyeri, sisa-sisa zat nyeri sama kotoran-kotoran yang lama ini akan diserap tubuh. Nah, jadi proses recovery-nya akan semakin cepat dan semakin bagus. Oke, setelah diumek-umek ini juga kita harus melakukan exercise atau latihan. Jadi otot-ototnya ini harus diaktifkan kembali, harus dirangsang kembali, karena kalau sudah mengalami tendinitis ini,
Ini kan biasanya lama pemulihannya, otomatis kekuatan otot berkurang, sensor di sendi-sendi lutut juga berkurang. Nah, fungsinya latihan ini adalah untuk mengaktifkan kembali rangsangan saraf atau rangsang sendi. Istilahnya di sendi ini kan ada nociceptor. Nah, itu merangsang saraf yang ada di sendi itu sama si otot-ototnya ini. Oke, seperti itu. Makanya harus dengan exercise. Seperti itu ya. Oke, sebelumnya jangan lupa di subscribe video channel Yunus Mirza Fisioterapi. Oke, setelah ini langsung saja ke tahap selanjutnya, yaitu exercise untuk kasus ini. Simak terus cara melakukan exercise-nya. Jadi pertama, misal sisi yang sakit lutut yang ini di bawah tempurung yang ini ya. Nah, jadi caranya kita nempel di tembok atau di pintu seperti ini. Kita lakukan gerakan menekuk lutut seperti ini, kayak squat. Nah, turun ke bawah, turun terus sampai sini, ini ditahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terus angkat lagi pelan-pelan. Lalu tekuk lagi ke bawah. Diulang, turunnya pelan-pelan ya. Setelah sampai di sini, ini serasa sejajar atau agak ke atas sedikit gini boleh, yang penting udah agak ke bawah, udah ada rasa tekanan di lutut. Tahan sampai 10 detik, apa 10 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naik lagi pelan-pelan. Nah, ini dilakukan selama 10 kali pengulangan. Nah, lalu selanjutnya gerakan seperti ini. Tadi kan kaki menempel kedua-duanya. Setelah itu kaki agak dijinjit seperti ini. Nah, lalu kita turun lagi. Turun. Yap, tahan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu naik lagi, dorong badan ke atas perlahan-lahan. Lalu turun seperti tadi. Oke, tahan 10 detik, terus diulangi sampai 10 kali gerakan juga. Selanjutnya, setelah 2 gerakan itu, gerakan terakhir masih sama, cuma bedanya tadi kan yang menumpu kedua lutut, sekarang 1 lutut saja. Jadi seperti ini. Ini diangkat. Nah, terus kita turun, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat. Oke. Nah, cara yang ketiga ini dipakai setelah lutut ini sudah semakin kuat dan nyerinya sudah agak berkurang. Tapi kalau mengawali gerakan, istilahnya baru terapi berapa kali juga penurunan nyerinya belum terlalu signifikan, itu cuma 2 gerakan tadi aja dilakukan. Gerakan yang ini jangan dilakukan dulu sebelum nyerinya di sini benar-benar berkurang. Kalau sudah nyeri sudah semakin berkurang, boleh dilakukan gerakan yang ketiga seperti ini. Oke. Nah, begitulah rangkaian terapi dalam menyembuhkan masalah tendinitis patellaris atau tendinosis patellaris. Sebelumnya semoga kita sehat selalu di masa pandemi ini. Semua keluarga sehat-sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin cukup sekian aja video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terakhir, salam sehat, salam bermanfaat. Dadah. Dadah. Waduh, dadah guys.